Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat. Mari kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah, dan kita awali dengan memperbaharui syahadat dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan satu keyakinan yang bulat dalam hati kita bahwa nikmat Allah tidak pernah berhenti. Meskipun kadang-kadang manusia berhenti untuk mensyukuri. Pada detik ini saja mungkin ada di antara kita yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Tapi masih saja Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Nikmat Allah tidak pernah salah, meskipun kadang-kadang manusia menggunakannya di tempat yang salah dan juga dengan cara yang salah. Dan yang ketiga, nikmat Allah kepada kita tiada pernah kita mampu untuk menghitungnya. Meskipun kadang-kadang manusia senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah, sehingga ketika hilang dari diri kita nikmat atau lewat dari diri kita nikmat, satu saja atau sedikit saja, seolah-olah dunia hampir kiamat. Padahal nikmat Allah ketika kita mau menghitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh ketika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tiada mungkin kalian bisa melaksanakannya. Maka betapa mengerikannya seandainya kita berandai-andai nikmat Allah akan segera diambil, akan segera dicabut. Kalau kita lupa nikmat sehat, tiba-tiba saja kita langsung sakit. Lupa nikmat harta, nikmat materi, tiba-tiba saja harta kita langsung lenyap seperti lenyapnya harta Korun. Dan yang paling mengerikan lagi, seandainya kita lupa nikmat kehidupan, tiba-tiba nyawa kita langsung dicabut oleh Allah. Betapa mengerikannya dunia ini. Pasti akan terjadi bergelimpangan mayat-mayat dimanapun. Kenapa? Karena nikmat Allah, karena manusia sangat sedikit yang mau bersyukur. Wa qalilum min ibadiya asyakur, dan sangat sedikit sekali manusia yang pandai atau mau untuk bersyukur atas nikmat Allah. Padahal Allah telah memberitahu, sudah mengabarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau mensyukuri nikmat, maka sungguh akan aku tambah. Dan nikmat yang kita pahami selama ini terkadang hanya nikmat harta, nikmat materi. Yang paling nikmat, setinggi-tinggi nikmat adalah nikmat hati dan nikmat jiwa.
Banyak orang yang bermateri melimpah tapi hatinya kering kerontang sehingga hidupnya penuh dengan masalah. Kenapa? Karena sesungguhnya masalah ada pada dirinya sendiri. Ini yang pertama, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi yang kita senantiasa puja dan puji melalui sholawat-sholawat, dan Nabi yang senantiasa memikirkan umatnya, tidak hanya di dunia tetapi kelak di akhirat. Masih saja Nabi Muhammad memikirkan kita semuanya. Maka ketika kita mendengar nama beliau disebutkan, mari kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang kami baca di dalam muqaddimah yaitu surat Fussilat ayatnya 30. Yang terjemahannya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, sesembahan kami Allah, sandaran kami Allah, pelindung kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka-mereka para malaikat. Apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada orang yang Rabbunallah summastaqamu? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir atau bersedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberi kabar gembira. Absiru bil jannah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang Rabbunallah summastaqamu. Apa kabar gembiranya? Bil jannah allati kuntum tu'adun, seperti yang telah engkau janjikan atau seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan orang yang mau mati, orang yang mau meninggal dunia. Calon mati disebut napa singkatannya ya? Camat. Wahai para camat-camat. Jadi para calon mati semuanya akan mati nih. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang yang mau wafat. Kenapa? Jadi orang yang mau wafat itu dihibur oleh Allah melalui malaikat. Jangan takut, jangan bersedih, tempatmu adalah surga. Dengan syarat kamu harus melaksanakan dua. Rabbunallah summastaqamu, Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah seperti yang senantiasa kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Setiap kali kita sholat, kita pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu siratal mustaqim. Orang yang berada di jalan lurus itu adalah mereka-mereka disebut dengan istiqomah. Orang yang istiqomah. Senantiasa kita minta. Lah apa itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum, atau jalan yang telah diberikan kenikmatan kepada orang-orang, kepada mereka, an'amta alaihim, diberikan nikmat kepada mereka-mereka. Siapa mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah? Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama. Wa may yuti'illah wa rasulih fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin, yaitu mereka-mereka para nabi, siddiq, suhada, dan orang-orang solih. Wa hasuna ulaika rafiqa,
Dan sungguh bersama dengan mereka adalah kebersamaan yang hebat, kebersamaan yang baik, kebersamaan yang bagus. Jadi sirotol mustaqim atau orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang senantiasa menempuh jalan para nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang solih. Artinya jamaah rahimakumullah, ketika kita mengatakan Rabbunallah, kemudian jalan yang kita tempuh, sirotol yang kita tempuh itu senantiasa mustaqim karena jalan para nabi. Itu akan mendapatkan 3 hiburan dari Allah. Jangan takut, jangan bersedih, tempatmu surga. Ini kepada orang-orang yang mau meninggal dunia. Kenapa kepada orang-orang yang mau meninggal dunia? Karena pada hakikatnya yang namanya mati itu menakutkan. Jadi mati itu menakutkan, mati itu menyedihkan. Maka orang-orang tidak ingin segera mati. Ini mboten purun nggih mboten. Ada di antara ini yang akan segera meninggal dunia, angkat tangan, Ustadz saya dulu Ustadz. Tidak ada itu. Dan kita memang tidak boleh minta mati nggih mboten. Jadi kalau minta mati itu dilarang, haram. Bahkan ketika sakit pun permintaan kita masih 50-50. 50%, 50%. Sakit tidak sembuh-sembuh, sakit parah, tidak ada perkembangan, justru malah semakin hari semakin parah, maka kemudian kita pun hanya minta 50%, 50%. Ya Allah, kalau seandainya hidup itu memang baik untukku, maka hidupkanlah aku. Ya Allah, kalau memang mati itu baik untukku, maka matikanlah aku. Jadi masih 50% itu. Minta matinya masih 50%. Kenapa? Karena mati itu sesungguhnya menakutkan. Kalau seandainya sebelah kanan saya pendaftaran umroh gratis. Sebelah kiri saya pendaftaran mati besok jam 7. Kira-kira yang mau daftar sebelah kanan atau sebelah kiri kira-kira? Berbondong-bondong daftar umroh gratis atau mati besok jam 7 itu kira? Halo, ada orang-orang di sini. Yang besok jam 7 atau yang umroh gratis itu? Umroh gratis itu. Kenapa? Karena mati itu menakutkan dan menyedihkan. Terus apa yang ditakutkan oleh orang yang mau wafat? Menurut tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, orang yang mau mati itu ada 3 ketakutan. Yang pertama, takut nasib setelah wafat. Jadi nasibnya kita setelah mati itu di mana? Apakah langsung surga atau mampir dulu di empernya surga? Saya tidak akan menyebut yang lainnya. Jangan-jangan diamini malaikat kan? Sebut saja yang baik-baik. Jadi kita khawatir, kita takut. Nasib kita itu di mana? Biasanya kalau ditanya, kenapa jenengan tidak mau segera mati? Jawabannya itu sangat-sangat umum biasanya. Yang pertama, masih banyak dosa. Yang kedua, belum banyak bekal. Kalau tanya sama anak-anak muda biasanya ditambah nomor 3. Belum nikah Ustaz ya. Jadi nikah itu termasuk prioritas ternyata ya. Maka segera saja ini yang belum nikah, jangan jomblo sepanjang hayat ya enggak. Jadi mati itu menakutkan, mengkhawatirkan. Maka jamaah rahimakumullah, nasib kita di mana? Itu kekhawatiran yang pertama. Sekarang kalau seandainya bapak-bapak atau mas-mas ini di WA sama malaikat. Mas, assalamualaikum. Niki sinten? Kula malaikat Israel. Wah, ajeng napa niku? Nggih dipun dawuhi kalih Gusti Allah jemput jenengan ngenjang jam 7 nggih mboten? Ampun ngenjang. Ngemben mawon lebar 2024 wonten nggih. Malaikat tanya, "Lha dadak 2024?" Kula ajeng milih presiden riyen. Wah, mau dijemput kok malah masih mikir milih presiden. Oh, ini ndak akan terjadi itu. Tapi ketika kemudian diberitahu oleh malaikat, "Mas,
jenengan ngesuk mati jam 7, jam 8 mlebu swarga. Dijamin pokoknya, saya yang jamin. Ini diberitahu oleh Allah. Besok jam 7 meninggal, jam 8 masuk surga. Kenapa jam 7 meninggal, jam 8 masuk surga? Ini setelah diproses ya, proses memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan. Jam 7 orang-orang sudah pergi dari kuburan. Jam 8 mereka bersih dari kuburan, datang malaikat langsung masuk surga. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu masih memilih umroh gratis atau besok jam 7? Jam 7 nggih. Nggih. Jam 7 meninggal, jam 8 masuk surga. Kalau dipastikan masuk surga, dijamin masuk surga, kan lebih baik cepat, gimana? Lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Karena pada hakikatnya kehidupan kita selama di dunia ini, pada hakikatnya sedang mempertahankan keaslian kependudukan kita. Jadi kita hidup di dunia, sholat, puasa, zakat, haji, berkeluarga, mendidik anak-anak, beristri, gimana? Itu pada hakikatnya sedang menjaga keaslian kependudukan kita, bahwa kita adalah penduduk asli surga. Kenapa? Ada satu hadis qudsi ketika seorang anak kecil meninggal dunia, masih balita, belum dewasa, meninggal, dipastikan masuk surga. Bahkan tidak hanya anak saja yang meninggal dunia masuk surga, kedua orang tuanya itu juga akan diajak masuk surga ketika menyambut musibah itu dengan ikhlas, sabar, dan tawakal. Lah kita yang sudah terlanjur anak-anak usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ini kan sudah banyak salah dan dosanya. Maka kemudian kita berusaha supaya kita seperti anak kecil. Dosa-dosa kita telah diampuni, kita tidak punya salah, tidak punya dosa. Maka bisa dipastikan kalau seseorang tidak punya salah dan dosa, pasti masuk surga. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama menikah. Jadi kekhawatiran terhadap nasib setelah wafat. Kekhawatiran yang kedua adalah kekhawatiran terhadap orang-orang yang ditinggal. Kalau suami yang mau meninggal mengkhawatirkan istri dan anak-anak. Kalau istri yang mau meninggal mengkhawatirkan suami dan anak-anak. Kinten-kinten pitados napa mboten niki? Percaya napa tidak nih? Nek mboten buktiaken. Jadi kalau istri mau meninggal itu yang dikhawatirkan suaminya. Ya Allah, nanti suami saya bagaimana kalau saya mati duluan? Ya ndak? Selama ini seapa-apa saya, masak saya, menyediakan kopi saya, nyetrika, wis pokoknya gula wentah 24 jam. Loh, terus mungkin nek kula pejah riyen pripun nggih mboten? Ada yang berani istri tanya sama suami ini, Pak, piye Pak, engko nek aku mati dhisik. Ojo mati dhisik. Pokoknya kita sehidup semati, mamane itu. Itu yang pertama. Jadi istri mengkhawatirkan suami, suami mengkhawatirkan istri. Dan yang kedua, orang-orang yang ditinggal yang dikhawatirkan adalah putra-putrinya. Kalau putra-putrinya sudah istilahnya mentas, sudah mandiri, mungkin kekhawatirannya agak sedikit berkurang. Mungkin mengkhawatirkan cucu-cucunya, ya enggak? Ada yang sudah bermutu di sini, nggih. Nah, sudah bercucu, alhamdulillah. Sudah dipanggil simbah, nggih, Pak Amir, nggih. Pak Amir, Handoyo, simbah. Itu terhadap anak-anak. Bagaimana nanti pendidikannya, bagaimana nanti sholatnya, dan yang paling utama bagaimana nanti biaya kehidupannya. Itu kekhawatiran. Dan itu saya pernah mengalami. Mungkin 1,5 tahun yang lalu. Ketika saya dirawat di PKU Muhammadiyah bersama Ustadz Musbihun dan adik saya, 3 orang. Ketika itu sedang mencekam-mencekamnya, gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu kan bola-bali takziah mawon.
Untung tidak jadi takziah di tempat saya. Iya. Jadi ketika itu satu kamar dengan saya meninggal dunia. Samping kamar 3 orang sekaligus meninggal dunia. Maka Ustadz Musbihun senantiasa mengingatkan kepada saya, Yul, ngati-hati, zanu-zanu malaikat mampir. Itu senantiasa itu. Dan pikiran saya sama itu dengan yang ditafsirkan di dalam surat ini. Yang pertama, nasib saya setelah wafat, apakah surga atau mampir di emper surga dulu antri ya enggak? Itu nasib saya. Nah, yang pertama. Yang kedua, nasib orang-orang yang saya tinggal. Istri saya, anak-anak saya. Dan yang ketiga, harta yang selama ini kita kumpulkan. Itu juga akan kita khawatirkan. Iya ya, harta yang selama ini kita cari siang malam banting tulang. Kadang-kadang tak kenal waktu, tak kenal lelah. Sholat jamaah banyak ditinggal. Kadang-kadang juga yang lainnya, gimana? Demi harta, demi dunia, itu semua kita tinggal. Maka ketika itu, Masya Allah, saya bersama Ustadz Musbihun itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Pokoknya 5 waktu senantiasa jamaah. Mohon maaf, ini bukan berarti riak, nggih. Semoga tidak menggugurkan pahala. Tapi artinya ketika saya ingat mati, Masya Allah, yang namanya ibadah itu 5 waktu berjamaah. Sholat sunnah sesuai dengan hadis Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Sholat duha, sholat tahajud, baca Al-Quran, gimana? Baca Al-Quran, maghrib, isya selesai. Nanti habis isya baca lagi supaya ngantuk, gimana? Wong nggak ngantuk-ngantuk itu. Baca Al-Quran, malam tahajud baca Quran sampai subuh. Itu ketika ingat mati. Sekarang sudah tidak ingat mati, kadang-kadang tidak seperti itu lagi. Gimana? Coba kalau mas-mas mbak-mbak ini diberitahu malaikat, Mas, jenengan ngesuk jam 7. Kira-kira bagaimana? Wah, dari sekarang sampai nanti malam pasti sholat tobat, baca Al-Quran, gimana? Tiba-tiba malaikat mengcancel, Mas, jam 7 ora sido. Kira-kira menyesal atau tidak dengan yang tadi, ketaatan yang tadi? Walah, ngerti ya ora kaya ngono, gimana? Tidak itu. Jadi orang yang ingat mati itu insya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah disebutkan, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat kematian. Al-kaisu huwa man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang mengarahkan, orang yang menahan hawa nafsunya dan mengerjakan apapun untuk setelah kematian. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan adalah untuk setelah kematian, untuk akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, kembali kepada surat Fussilat 30. Yang pertama, kekhawatiran yang pertama dihibur oleh Allah. Alla takhafu wa la tahzanu. Hei orang yang mau mati, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena kamu sudah memenuhi syarat 2 ini. Rabbunallah summastaqamu. Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Maka jangan takut, jangan khawatir. Dan hiburan yang ketiga, tempatmu adalah surga. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Tempatmu adalah surga. Maka sudah, kembali saja kepada Allah dengan tenang. Ini hiburan oleh Allah terhadap nasib setelah wafat. Sementara yang kedua, orang-orang yang ditinggal. Orang-orang yang ditinggal dihibur oleh Allah dengan surat Shaff. Ayatnya 159 atau 195. Agak sedikit lupa itu. Inna waliyullaha alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku, penanggungku, penuntunku adalah Allah yang menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dialah Allah yang akan melindungi orang-orang yang solih.
Jadi seolah-olah Allah kemudian menyampaikan, hai orang yang mau mati, nasibmu sudah jelas, surat Fussilat 30. Kemudian nasib orang-orang yang ditinggal, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena kamu meninggalkan orang-orang yang solih. Orang-orang yang solih akan senantiasa dalam tanggungan Allah, jaminan Allah, perlindungan Allah. Tidak usah khawatir. Sama dengan ini mumpung musim haji, saya ambil sedikit dari kisah Siti Hajar. Ketika Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke lembah Faron, ketika itu namanya, sekarang disebut lembah Makkah dan Bakkah. Makkah itu seluruh kota Makkah, sementara Bakkah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Jadi kadang-kadang kita mendengar istilah Makkah, ada yang menggunakan Makkah, ada yang menggunakan Bakkah. Kalau Makkah satu kota Makkah, kalau Bakkah itu Ka'bah dan Masjidil Haram. Kenapa disebut Bakkah? Bakkah itu berasal dari kalimat bukaun. Bukaun itu artinya menangis. Kenapa disebut menangis Bakkah? Karena pertama kali seseorang yang menghuni kota itu adalah ditinggal dalam keadaan menangis. Apa itu riwayatnya atau ceritanya? Jadi ketika itu Nabi Ibrahim waktu itu punya istri, yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Ketika belum punya putra yang namanya Ismail, Nabi Ibrahim masih bisa adil terhadap istrinya. Artinya Sarah dan Hajar diperlakukan sama. Tapi begitu Hajar punya putra Ismail, maka menurut Sarah menurut Sarah Ibrahim sudah tidak adil. Kalau tadinya belum punya Ismail, Ibrahim dari mana-mana jajannya dua, ya enggak? Satu untuk Sarah, satu untuk Hajar. Kemudian beli apa-apa juga dua, satu untuk Sarah, satu untuk Hajar. Tapi begitu Hajar punya Ismail, menurut Sarah tidak adil. Kenapa? Untuk Hajar dua, untuk Sarah satu. Kalau beli miongklo umpamanya ini Hajar dikasih 2 mangkok, Sarah hanya 1 mangkok. Akhirnya kemudian Sarah merasa Ibrahim sudah tidak adil. Sehingga suatu hari Sarah mengatakan, wahai Ibrahim, aku cemburu kepadamu. Maka jangan buat permasalahan antara dirimu dan dirinya. Akhirnya kemudian apa? Hajar dibawa oleh Ibrahim ke lembah Faron. Singkat cerita, ketika Ibrahim mau meninggalkan Hajar dan Ismail, itu tidak seperti para suami mau meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri dan anaknya, keluar kota, penataran atau ada acara, salaman, ya enggak? Cipika-cipiki, kalau perlu cipining. Tidak seperti bapak-bapak mau meninggalkan istri dan keluarga. Kenapa? Karena saking tidak teganya. Maka kemudian Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail dengan cara ngungkuri, membelakangi. Ketika mau ditinggalkan, Hajar bertanya 3 pertanyaan. 2 pertanyaan tidak dijawab, 1 pertanyaan dijawab dengan tegas dan jelas. Pertanyaan pertama, Ibrahim, dengan apa engkau meninggalkan kami di sini? Yang kedua, dengan siapa engkau meninggalkan kami di sini? Tidak dijawab. Kenapa? Yang pertama, karena Ibrahim hanya membekali bekal yang sedikit. Padahal tidak jelas sampai kapan, sampai berapa bulan, sampai berapa tahun. Kalau orang yang mau naik haji jelas, nggih mboten? Di sana 4 bulan, living cost-nya jelas, hotelnya jelas, cateringnya jelas, nanti perpulangannya juga sudah ditentukan. Hajar di kota Makkah tanpa penjelasan. Maka kemudian Ibrahim tidak menjawab. Pertanyaan yang kedua, dengan siapa engkau meninggalkan kami? Juga tidak dijawab. Karena tidak ada seorang pun yang dititipi, dipasrai Hajar dan Ismail.
Diam saja Ibrahim itu. Baru pertanyaan yang ketiga, ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Baru dijawab dengan tegas dan jelas, iya. Allah perintahkan aku meninggalkan kalian berdua di sini. Apa jawaban Hajar ketika mendengar bahwa itu perintah Allah? Kalau Allah yang berperintah, alhamdulillah. Allah yang akan menanggung, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan menjamin. Jadi begitu mendengar bahwa itu perintah Allah, Hajar kemudian mantep. Kenapa? Allah ketika memerintahkan sesuatu pasti Allah yang akan menanggung. Allah yang akan menjamin, Allah yang akan menuntun, Allah yang akan melindungi. Nah inilah sikap dari orang solih, itu adalah wa huwa yatawallas sholihin, dan dialah Allah yang akan melindungi, menanggung, membimbing orang-orang yang soleh. Maka orang-orang yang mau wafat ini seolah-olah dihibur. Wahai orang yang mau wafat, sudahlah, pergilah, kembalilah ke rahmat Allah dengan tenang. Kenapa? Karena kamu meninggalkan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk hartanya juga tidak usah khawatir. Kenapa? Karena di tangan orang-orang yang soleh, harta akan menjadi sumber manfaat, sumber amal jariah. Tidak menjadi sumber fitnah, tidak menjadi sumber bahaya. Sudah, jangan khawatir. Dengan hartamu, insya Allah di tangan mereka akan mengalir pahala-pahala untuk dirimu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan satu kebaikan dengan harta peninggalan orang tua kita, meskipun tidak kita niatkan untuk kita kirim pahalanya, tetapi Allah akan memberikan pahala kebaikan dari apa yang dilakukan kebaikan oleh anak keturunan kita. Sedemikian pula ketika kemudian kita melakukan keburukan atau kejahatan, maka almarhum yang sudah meninggal dari orang tua kita juga akan mendapatkan bagian dari keburukan kita. Kalau kita solih mendapatkan pahala dari kesolihan kita, kalau kita buruk juga mendapatkan dosa dari keburukan kita. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama menikah nggih. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang yang mau wafat. Ada beberapa ulama yang mengaitkan dengan kemarin ketika kita bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan hidayah, bulan yang penuh dengan petunjuk, bulan yang penuh dengan ibadah. Maka mari kita banyak berdoa. Surat Ali Imran ayatnya 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah dari ketaatan bulan Ramadan kepada ketidaktaatan. Ya Allah, berilah rahman, kasih sayang dari engkau. Jadi kalau kita taat, kita beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, sesungguhnya sedang diberi rahman oleh Allah. Milladunka rahmah. Maka orang Jawa biasanya menyingkat ya, ilmu yang tidak dipelajari, ilmu yang tidak didapatkan di bangku sekolah atau dari pelajaran di kuliah, itu dengan istilah ilmu laduni. Pernah dengar ya? Wah, itu Ustadz punya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu sebetulnya dari kalimat milladunka rahmah. Diambil laduninya ya. Dari sisi engkau, dari hadapan engkau, milladunka rahmah. Itu artinya dari sisi engkau, dari hadapan engkau. Dan apapun ilmu yang kita dapatkan sebetulnya ilmu laduni. Kenapa? Karena hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada seorang ulama yang mengatakan, man istaqoma bi amaliyati Ramadan,
Barang siapa yang istiqomah dengan amaliyah Ramadan, fariha fi akhiri hayatihi, maka akan mendapatkan kebahagiaan di akhir hidupnya, kama fariha fi akhiri ramadhanihi, sebagaimana bahagia di akhir Ramadannya. Ketika akhir Ramadan, insya Allah kita semuanya bahagia ya. Apalagi kemarin setelah sholat Idul Fitri, kebetulan hari Jumat saya itu ya, waktu betapa cepat berlalu. Ada WA yang masuk pada saya, Ustadz, waktu begitu cepatnya berlalu. Hari ini kita hari raya, besok kita hari raya lagi. Kenapa? Karena hari raya kemarin kan Jumat dan Sabtu. Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting ketika kita yakin yang satu, laksanakan yang satu. Yakin hari Jumat, laksanakan hari Jumat. Yakin hari Sabtu, laksanakan hari Sabtu. Jangan yakin hari Sabtu, Jumat sudah tidak puasa. Banyak atau tidak itu kira-kira itu? Hari rayanya Sabtu, tapi Jumat sudah tidak puasa. Kenapa? Katanya mumpung okeh kancane. Lawang tidak ada temannya saja, kadang-kadang tidak puasa ya enggak? Apalagi Jumat sudah ada yang lebaran. Oh, ini kesempatan emas itu. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua ya. Barang siapa yang ingin bahagia di akhir hidupnya, maka istiqomahkan amaliyah Ramadan. Yang pertama, amaliyah Ramadan adalah puasa. Masya Allah, puasa membahagiakan. Apalagi kalau sudah hampir maghrib. Jamaah rahimakumullah, masih sering bertanya atau tidak? Iki kok orang maghrib-maghrib? Masih bertanya begitu napa mboten? Tidak ya. Ketika maghrib tiba, alhamdulillah maghrib. Kalau kita ingin alhamdulillah maghrib, maka istiqomahkan puasa. Puasa sunnah Syawal, puasa Senin Kamis, besok puasa Arafah, puasa 13, 14, 15. Itu kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan ketika maghrib tiba. Kenapa? Farhatani lisoim, dua kebahagiaan bagi orang puasa. Bahagia ketika buka, bahagia ketika membawa pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika puasa, Masya Allah, kalau muadzinnya terlambat, protesnya mboten genah-genah gitu. Terlambat 3 menit saja, itu sudah suudzon. Iki sopo sing muadzin, iki mesti muadzine ngopi dhisik, ngerokok dhisik, mangani tanduk gitu. Itu padahal baru 3 menit itu. Sekarang terlambat nggih monggo, mboten terlambat nggih monggo, mboten adzan mawon mboten protes gitu. Itu sekarang. Mari kita istiqomahkan. Jamaah rahimakumullah, ini adzan subuh masih atau tidak ya? Masih ada adzan subuh atau tidak? Halo? Kok tidak? Masih nggih? Alhamdulillah. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang bertanya, iki subuh kok ora tahu ono adzan ya? Lan jenengan wungunipun jam pinten? 5:30 gitu. Oh ya pantes ora ono adzan ini. Jadi jangan sampai seperti orang yang sholat Jumat, begitu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, terus cari soko guru, nggelar sajadah, berdoa, Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu bangun, kot komati sholat, muring-muring marah-marah, kapok orang sholat ning kene maning. Iki masjid sesat. Mosok Jumat ora ana khutbah. Lho jenengan wekdal khutbah teng pundi? Turu. Jangan mengatakan tidak ada khutbah kalau kemudian ketika Jumat tidur. Bayangkan ketika subuh, ketika Ramadan tanggal 11. Bangun dari tidur sudah as-sholatu khairum minan naum. Kira-kira bagaimana ibu-ibu ini? Ketika bulan Ramadan bangun pas azan. Bahasa kali bebernya niku blakrakan nggih mboten. Wis pokoknya megang apa saja, yang air, yang makan, wis enggak genah-genah itu. Kenapa? Takut tidak sahur. Anak-anak nangis, mau puasa tidak sahur, tidak puasa berdosa. Sekarang ketika bangun dari tidur,
Sudah as-sholatu khairum minan naum, ada kekecewaan atau gelon apa mboten? Belakraan ngoten apa mboten? Masya Allah. Jadi mari kita istiqomahkan. Pertama puasa, kedua sholat jamaah. Jamaah subuh, jamaah isya. Barang siapa subuh dan isya itu selalu jamaah, insya Allah diringankan oleh Allah dengan jamaah zuhur, dengan jamaah asar, dan jamaah maghrib. Kuncinya subuh jamaah, isya jamaah. 3 sholat ini insya Allah ringan jamaahnya. Yang ketiga, mari kita istiqomahkan baca Al-Quran. Bulan Ramadan kita target 30 juz. Sudah mulai lagi atau belum? Sudah dapat juz berapa nih? 30 juz nopo juz 30? Mari kita istiqomahkan. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bertakwa syarat masuk surga. Kalau ditarik benang merah, barang siapa yang ingin masuk surga, rajin-rajinlah baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, dan amalkan Al-Quran. Yang terakhir, yang perlu kita istiqomahkan adalah banyak bersedekah. Bulan Ramadan sedekah begitu ringan, begitu enteng, begitu kita terus laksanakan. Maka mari kita istiqomahkan. 4 saja nggih. Puasa, jamaah, baca Al-Quran, dan sedekah. Tidak usah banyak-banyak biar mudah diamalkan. Tapi ya berat juga kalau tidak mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita senantiasa berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dengan senantiasa membaca surat Ali Imran ayat yang ke-8. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.